Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswadia Wulandari dengan NIM 223101103110994 ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup viktimologi dari aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Yang saya resum dari buku yang berjudul Hukum Kriminologi dan Viktimologi dengan nama penulis Dr. Haji Nur Rohmat, SH MKN, dan terbit pada tahun 2024. Viktimologi merupakan cabang ilmu yang memfokuskan perhatian pada korban kejahatan. Nah, viktimologi menambah pengetahuan penting lain dalam pemahaman kejahatan dengan memusatkan perhatian pada korban. Viktimologi menyoroti bagaimana korban kejahatan mengalami penderitaan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, dan bagaimana sistem hukum merespon kebutuhan serta hak-hak korban. Dalam konteks hukum pidana, viktimologi berperan penting dalam memperjuangkan hak korban, termasuk perlindungan dari ancaman lebih lanjut, kompensasi untuk kerugian yang dialami, serta memastikan bahwa proses peradilan pidana itu tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Dengan kata lain, viktimologi membantu memperkaya perspektif hukum pidana dengan menekankan pentingnya keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan dan pemulihan trauma korban menjadi perhatian utama. Viktimologi menyoroti pentingnya peran korban dalam sistem peradilan pidana dan mendorong adanya reformasi dalam berbagai aspek, termasuk pemberian perlindungan yang lebih baik, pemulihan psikologis, dan kompensasi yang layak bagi korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun kompensasi atas kerugian yang dialami. Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek berkaitan dengan korban kejahatan, yaitu yang pertama, aspek psikologi korban. Memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban seperti stres, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis. Saksi dan korban itu berhak mendapatkan layanan konseling dan bantuan hukum untuk mengatasi trauma psikologis akibat tindak pidana yang dialaminya. Trauma dan rehabilitasi korban kejahatan merupakan aspek penting dalam upaya pemulihan individu yang telah mengalami tindakan kriminal, di mana pengalaman traumatis yang dialami seringkali meninggalkan dampak mendalam baik secara psikologis maupun emosional. Ketika seseorang itu menjadi korban kejahatan, mereka dapat mengalami berbagai reaksi trauma seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara optimal di lingkungan sosial dan profesional. Nah, oleh karena itu, rehabilitasi korban itu menjadi suatu proses yang esensial untuk membantu individu mengatasi trauma yang dialami dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Nah, program rehabilitasi yang efektif itu biasanya mencakup intervensi psikologis seperti terapi kognitif perilaku, konseling individu atau kelompok, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Rehabilitasi trauma korban kejahatan merupakan proses kritis yang melibatkan dukungan psikologis, terapi, dan intervensi holistik untuk mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman traumatis.
Fokus utama dalam rehabilitasi trauma itu adalah membangun kembali rasa aman dan mengembangkan strategi yang sehat. Tim profesional, termasuk psikolog dan pekerja sosial, itu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana korban dapat merasa didengar dan dipahami. Nah, rehabilitasi trauma itu bukan hanya memperbaiki gejala, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap stres masa depan atau stres masa yang akan datang. Melalui pendekatan ini diharapkan korban tindak pidana itu dapat mengembalikan keseimbangan hidupnya dan memulai perjalanan menuju kesembuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, rehabilitasi trauma korban kejahatan itu bukan hanya memperbaiki gejala, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap stres masa depan. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan dukungan psikologis, terapi, dan intervensi sosial, itu diharapkan korban tindak pidana itu mengembalikan keseimbangan hidupnya dan memulai perjalanan menuju kesembuhan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua itu aspek sosial korban, meneliti interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Respon masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan. Nah, dalam ilmu viktimologi, aspek sosial korban menjadi bagian penting yang membahas bagaimana korban berhubungan dengan lingkungan sekitarnya setelah mengalami tindak kejahatan. Nah, aspek ini melihat bagaimana masyarakat menanggapi korban, baik dalam bentuk rasa empati, dukungan, maupun pandangan negatif seperti stigma yang bisa membuat korban merasa tertekan. Stigma sosial sering membuat korban merasa dijauhi atau bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpanya, sehingga proses pemulihan dan pencarian keadilan itu menjadi lebih sulit. Selain itu, viktimologi juga menekankan pentingnya dukungan dari keluarga, teman, lembaga sosial, dan masyarakat secara umum agar korban itu bisa pulih dan kembali menjalani kehidupan dengan baik. Dukungan yang diberikan dengan tulus bisa membantu korban menguatkan diri dan beradaptasi kembali di lingkungannya. Nah, dalam hal ini, viktimologi memandang korban itu bukan sekedar pihak yang pasif, melainkan seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan keadilan. Selanjutnya, yang ketiga, aspek ekonomi korban. Nah, restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan merupakan dua mekanisme penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu yang mengalami dampak negatif akibat tindakan kriminal. Nah, serta untuk memulihkan kembali kondisi sosial dan psikologis korban mereka. Restitusi merujuk pada proses di mana pelaku kejahatan itu diwajibkan untuk mengembalikan kerugian atau mengompensasi kerusakan yang ditimbulkan kepada korban, baik dalam bentuk uang, barang, atau layanan, sehingga dapat membantu korban dalam mengatasi kerugian finansial atau emosional yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Dan di sisi lain, kompensasi itu adalah bentuk bantuan finansial yang diberikan oleh negara atau lembaga pemerintah kepada korban kejahatan, terutama bagi mereka yang tidak mampu memperoleh restitusi dari pelaku, seperti dalam kasus di mana pelaku tidak dikenal atau tidak memiliki sumber daya untuk membayar ganti rugi. Nah, restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan itu merupakan dua mekanisme penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi individu yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal. Restitusi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mencakup berbagai bentuk kerugian seperti kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, serta kerugian material dan imaterial yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, restitusi dan kompensasi itu merupakan dua bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami. Nah, meskipun keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan keadilan bagi korban, namun terdapat perbedaan di antara keduanya itu. Restitusi itu adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Bentuk restitusi dapat berupa pengembalian harta benda yang hilang atau rusak, pembayaran ganti rugi atas kerugian material seperti biaya pengobatan, dan ganti rugi atas kerugian imaterial seperti penderitaan fisik dan mental. Nah, tujuan utama dari restitusi adalah untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadi tindak pidana sejauh mungkin. Nah, kompensasi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana apabila pelaku itu tidak mampu atau enggan untuk memberikan restitusi. Nah, kompensasi yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari tindak pidana. Bentuk kompensasi dapat sama dengan restitusi, yaitu berupa pembayaran ganti rugi atau kerugian material dan imaterial. Perbedaan utama antara restitusi dan kompensasi terletak pada sumber dana. Restitusi itu berasal dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan kompensasi itu berasal dari negara. Selain itu, mekanisme pengajuan dan penentuan besaran ganti rugi itu juga berbeda di antara keduanya. Jadi dapat disimpulkan, viktimologi itu merupakan ilmu yang berfokus pada korban kejahatan dengan tujuan memahami penderitaan, kebutuhan, dan hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana. Nah, ilmu ini berperan penting dalam memperjuangkan keadilan yang lebih seimbang antara pelaku dan korban, dengan menekankan pentingnya perlindungan, kompensasi, dan pemulihan bagi korban melalui pendekatan viktimologi. Nah, sistem hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga berupa memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, baik dari segi fisik, psikologi, sosial, maupun ekonomi. Nah, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu menjadi dasar penting dalam menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dan bantuan yang layak. Nah, ruang lingkup viktimologi itu mencakup beberapa aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Aspek psikologis itu membahas dampak trauma dan kebutuhan rehabilitasi agar korban dapat pulih secara mental dan emosional. Aspek sosial menyoroti bagaimana masyarakat itu memperlakukan korban, termasuk dukungan sosial maupun stigma yang dapat memengaruhi proses pemulihan. Sementara itu, aspek ekonomi itu berfokus pada pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi untuk mengganti kerugian akibat tindak kejahatan. Nah, ketiga aspek ini menunjukkan bahwa viktimologi itu berperan penting dalam mewujudkan keadilan yang manusiawi dengan memastikan bahwa korban mendapat perhatian, perlindungan, dan pemulihan yang layak dalam sistem hukum dan kehidupan sosial.
Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.